kelahiran Nabi kita, pertama izharus syukur, untuk menampakkan rasa syukur kita yang telah dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak memberikan kita kemudahan dan mengubah nasib kita. Dengan adanya Nabi kita, maka kita menjadi umat pilihan. Bukan sekedar umat yang dipilih, tetapi umat pilihan yang menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah memilih kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, pertama, kegiatan seperti ini merupakan momentum yang sangat mulia untuk kita menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan kesempatan kita untuk menampakkan rasa cinta kita kepada Nabi kita sebagai bentuk dari rasa cinta kita kepada Nabi kita. Ulama menggambarkan orang yang cinta kepada orang yang dicintai harus mengikuti, harus taat. Muwafaqatul habib lil mahbub, kata ulama. Orang yang cinta, kalau ingin menampakkan cintanya, harus kita taat kepada orang yang kita cintai. Yang ketiga, kesempatan emas seperti ini dapat kita jadikan menjadi momentum taqwiyatu silaturrahim, untuk memperkuat hubungan silaturahmi kita dengan teman, dengan guru, dengan asatis, dengan pembina, dengan pengasuh. Yang keempat, menjadi kesempatan kita untuk bersama-sama mengkaji, merenung, mencontoh kehidupan Nabi kita sebagai pelajar, sebagai pemuda, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pemimpin. Semua kita, kesempatan kita untuk kembali merenung bagaimana Nabi kita telah memberikan uswah, qudwah pada diri kita. Sesuai dengan tema anak-anakku semua yang hari ini berharap bahwa kita mencontoh dan menteladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pahami satu doa saja yang semua kita hafal, yang tercantum dalam surat Thaha ayat 25 sampai 29. Semua kita hafal. Apa bunyinya? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram. Pada irsadat saat ini saya ingin menyampaikan 4 hal sifat Nabi, akhlak Nabi yang kita contoh dalam doa ini. Di mana dulu asbabun nuzulnya doa ini, diberikan doa ini kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa dulu ngomongnya tidak lancar, terganggu, bahasa kita sedikit portal. Apa bahasa Indonesia? Ya. Apa sebabnya? Dulu pada saat Nabi Musa masih anak-anak, dia sempat narik-narik jenggot ayah angkatnya Fir'aun. Fir'aun marah karena anak angkatnya mau mencabut-cabut jenggotnya, merasa terhina, sehingga dia mau marah, dia mau bunuh
Musa pada saat itu. Akhirnya ibu Nabi Musa, istri Fir'aun, juga mengusulkan Musa ini anak kecil. Dia belum tahu bedanya yang baik dengan tidak baik. Tidak ada maksud lain-lain. Kalau Tuhan mau buktikan, taruhkan dia barak api dideretkan dengan batangan emas untuk diuji Musa itu apakah anak atau dia sudah dewasa. Hanya ditaruhkan dua pilihan, emas dan batangan emas dan barak api. Musa ingin mengambil batangan emas, tapi malaikat memindahkan tangannya ke barak api. Barak api dipegang, langsung digigit, akhirnya lidahnya terbakar. Akhirnya suaranya tidak jelas, tidak lancar. Maka setelah dia menjadi nabi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, diberikan doa yang sangat hebat supaya dia normal, ngomongnya normal. Diajarkanlah oleh Allah doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Doa inilah yang diabadikan oleh Al-Quran dan menjadi doa Nabi kita bersama umatnya. Karena para nabi-nabi terdahulu mirip-mirip saja. Qad khalat min qablihi rusul wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi para malaik, para nabi-nabi memiliki ujian-ujian berat. Bahkan keluarga-keluarganya tidak mendukung. Maka nabi kita diberikan, diabadikan doa Nabi Musa ini, diabadikan oleh Al-Quran menjadi doa nabi kita dan doa umatnya. Oleh karena itu, kalau kita mengambil kesimpulan dari doa yang tadi, ada 4 sifat Nabi yang perlu kita contoh dalam rangka kita kaitkan dengan judul yang anak-anakku, tema yang anak-anakku buat. Pertama, Nabi kita memiliki sifat syarhus sadri. Yang kedua, taisirul amri. Yang ketiga, hallu uqdatil lisan. Yang keempat, ja'lul ahli wazira. 4 hal ini saja barangkali kita pahami, kita pedomani pada hari ini untuk kita mencontoh akhlak Nabi kita dalam kehidupan. Yang pertama, syarhus sadri. Apa di syarhus sadri? Lapang dada. Nabi kita orang yang lapang dada, siap dikritik, siap memberikan masukan, siap diberi masukan. Siap menjadi atas, siap menjadi bawah. Nabi kita tahu kapan dia mengatur dan kapan dia diatur. Beliau mampu memposisikan dirinya seorang yang syarhus sadri, kapan dia jadi murid, kapan dia jadi guru. Walaupun dalam ayat dikatakan bahwa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Juga di hadisnya mengatakan innama bu'istu mu'alliman, saya diutus menjadi guru. Di satu sisi Allah mengatakan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi beliau seorang nabi panutan, rasul panutan. Beliau adalah orang yang syarhus sadri. Kalau bahasa pendidikannya memiliki wawasan yang luas. Kalau kita jadi pelajar, pemikiran yang panjang, cita-cita yang panjang, itu syarhus sadri. Banyak orang siap memberikan masukan tapi tidak siap diberi masukan.
Mungkin ibu-ibu guru siap, tidak siap. Nah, kadang-kadang siap memberikan masukan, tapi dia tidak siap diberi masukan. Kadang-kadang juga senang diberikan masukan, tapi tidak mau memberi masukan. Makanya kita kenal zaman kelahiran Nabi kita adalah zaman jahiliyah. Apa sebabnya? Karena kalau ada perempuan lahir dianggap itu mencemarkan keluarga. Sehingga orang-orang jahiliyah banyak menanam anaknya hidup-hidupan. Tetapi alhamdulillah, anak-anak wanita yang dulu dibunuh, dikuburkan hidup-hidupan oleh orang tuanya, datanglah Nabi Muhammad membawa angin segar, agama yang paripurna untuk mengangkat martabat dan emansipasi perempuan. Sehingga setelah lahirnya Nabi Muhammad, perempuan menanam orang laki hidup-hidupan. Kenapa ketawa? Kayak tahu aja. Itulah sebabnya dikatakan jahiliyah. Hal-hal yang baik dianggap tidak baik. Hal-hal yang menyenangkan dianggap itu menyusahkan. Kalau sekarang perempuan lebih mahal dari orang laki, sehingga kadang-kadang anak mahalnya sulit laku. Nah, ini pertama, sifat Nabi kita adalah syarhus sadri, lapang dada, panjang pemikiran, punya wawasan luas ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Anak-anakku yang sedang jadi murid, apa yang ingin dicapai pada masa depan? Apa yang telah dicetak pada masa lalu? Apa yang ada di kiri kanan anak-anakku semua? Harus itu kita renungkan sebagai pelajar. Di samping kiri kanan anak-anakku ada guru, ada pembina. Ke depan anak-anak ingin menjadi apa? Jangan tamat aliyah bercita-cita melanjutkan gratis ke Universitas Malaysia jurusan kelapa sawit yang ada di perkebunan. Harus punya cita-cita panjang. Lelah anak-anakku semua ngapal di sini. Jangan setelah lelah ngapal Quran, begitu tamat aliyah langsung ke S2. Sorong serah. Bagus itu, tetapi masih kurang bagus. Karena kalau ukuran anak-anak sekarang itu termasuk la yusminu wa la yughni minju. Punyalah pemikiran luas, panjang. Lihat ustazahnya banyak yang sudah selesai S2 belum juga naik statusnya ke S2. Ustadz Marzuan sudah S2. Adik saya juga Ibu Intan masih belum juga mau berubah status. Apa sebabnya? Karena luas pemandangannya. Dia punya wawasan jauh ke depan. Kalau sudah sedikit usia agak lanjut kita menikah, tidak repot kita ber-KB. Segera. Nah, ini pertama ya. Syarhus sadri, kita harus lapang dada. Jangan dibalik, dada dibuat jadi lapangan. Paham ini? Jangan buat dada jadi lapangan. Sedikit-dikit pukul dada. Pakai kalong, kemudian baju dibuka memperlihatkan dada.
Itu namanya membuat dada jadi lapangan. Sudah pakai kalung dilarang oleh agama. Kemudian kalung kalau orang laki pakai emas kan diharamkan. Apa sebabnya? Tidak cocok orang laki pakai kalung emas karena rata-rata kita orang laki kebanyakan yang dekil of the kumal. Tidak cocoklah emas nempel di dada kita yang kelihatannya seperti tangga tulang-tulang dada kita. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan pakai kalung, kalungnya punya apa namanya? Punya mata, punya permata, punya apa namanya yang di laut itu? Mutiara. Mutiara nempel di dada kelihatan bagus. Emas nempel di dada bagus. Apalagi di dada, di telinga saja nempel emas bagus. Asal jangan emas Jawa nempel. Ini satu sifat Nabi yang perlu kita contoh. Menjadi murid, siap kita dimarah, siap kita dibimbing. Di saat kita disuruh seperti ini, siap menjadi pengatur. Hari ini mana lebih hebat panitia dari kepala madrasah hari ini? Panitia, karena panitia memerintah kepala madrasah. Kemudian mana hebatan panitia dengan MC? MC paling hari ini berkuasa. Siapa saja ingin disuruh, kita harus taat, walaupun murid kita, walaupun anak kita. Beginilah akhlak Nabi yang ditanamkan. Kita harus punya wawasan kapan kita menjadi orang yang mengatur dan kapan kita diatur. Kalau kemarin konsultasinya minta harinya, ya dia minta kepada kita kepala madrasah. Setelah kita setujui, kemarin saya jadi atas, hari ini setelah diundang kita orang diatur. Maka kita harus taat kepada pimpinan acara hari ini. Karena kalau kita tidak taat kepada aturannya, maka saya tidak termasuk dalam hitungan 30 orang jadi tamu. Tapi kalau kita ikut, insya Allah ikut dihitung, maka makan siang akan kita dapatkan. Yang kedua, sifat Nabi yang harus kita contoh, itu artinya syarhus sadri, Rabbi syrahli sadri. Yang kedua, wa yassirli amri. Apa artinya? Taisirul amri, mempermudah persoalan. Kalau dalam bahasa pendidikannya, terampil dalam menyelesaikan masalah. Kalau bahasa guru, inovatif di dalam melaksanakan tugas. Punya perubahan-perubahan, punya inovasi, punya turuqut ta'lim al-mughayyirah, punya cara-cara yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Tidak sama cara kita mengajar jam pertama dengan jam terakhir. Beda-beda kesan kita mengajar di kelas awal dengan di kelas akhir. Maka kita butuh taisirul amri. Arti taisirul amri kalau dalam bahasa pemerintah, profesional dalam menyelesaikan masalah. Apa persoalan yang bisa diselesaikan oleh pengasuh asrama tidak perlu naik ke permukaan wakil kepala madrasah. Apa yang bisa selesai sampai di wakamat kurikulum, wakamat kesiswaan, wakamat humas tidak perlu naik kepada kepala madrasah. Apa yang bisa selesai di tingkat madrasah tidak perlu kita bawa kepada yayasan. Apa yang bisa kita selesaikan di tingkat asrama tidak perlu ikut campur bapak ibu wali
karena kalian sudah diserah ke MAPK dengan istilah menyerahkan mayung sebungkul. Makanya kalau ada persoalan-persoalan di MAPK, mohon kepada semua santri sampaikan ke pengasuhnya. Jangan juga pengasuh diem. Pengasuh juga tidak berani menyampaikan, takut dimarah. Mari, demi kebersamaan kita, demi kita mencontoh Nabi kita, bagaimana Nabi kita menyelesaikan persoalan. Terjadi perbedaan pendapat antara Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Keempat orang ini tokoh-tokoh besar, Khulafaur Rasyidin yang dijamin oleh Allah masuk surga bighairi hisab bersama Nabi kita. Lalu pada suatu hari ada seorang bersumpah tidak akan dekati istrinya hinan dalam beberapa waktu. Setelah dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya hinan, lalu setelah dia mengatakan hinan, dia bingung orang yang ngomong ini. Berapa lama namanya hinan itu? Karena hinan ini termasuk zarab zaman yang tidak punya batas waktu. Kalau yauman ada batasnya, sobahan ada batasnya, lailan ada batasnya, atamatan ada batas. Tapi hinan, waktan, saatan itu dianggap zarab yang mubham, yang tidak punya batas waktu. Sehingga pada saat itu orang yang bersumpah ini bingung. Akhirnya majulah kepada Abu Bakar bertanya, yang paling tua. Begitu disampaikan kepada Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, saya mau bertanya, saya telah bersumpah tidak akan dekati istri saya hinan. Kalau menurut pelungguh, berapa lama namanya hinan itu? Kisah ini dapat anak-anakku buka di Taswiful Khallan yang membicarakan tentang zarab zaman, zarab makan, yang membicarakan tentang hinan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, oh, hinan itu menurut Al-Quran, beliau baca ayat yang menceritakan bahwa rangka Nabi Adam ditaruh di pintu surga sebelum ditiupkan roh 40 tahun. Hinan minad dahar. Maka Abu Bakar menjawab, oh, kamu tidak boleh dekat dengan istrimu selama 40 tahun. Susah dia lagi, nyesel ngucapin seperti itu. Oh, mungkin di sahabat yang lain ada lebih mudah lagi. Pergi kepada khalifah kedua. Siapa? Umar. Umar membaca ayat juga. Berapa namanya hinan? 4 tahun. Berubah telang nolnya. Dari 40 tahun menjadi 4. Pindah lagi nanya kepada Utsman. 4 bulan. Nanya lagi kepada Sayyidina Ali, 40 hari. Dari 40 tahun sampai 40 hari. Semakin beda, bingunglah yang bertanya lagi. Kesana bertanya, lain jawabannya, ke situ bertanya, lain jawabannya. Akhirnya dia beranikan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya bingung. Kenapa Anda bingung? 4 sahabat pelungguh yang saya anggap paling hebat-hebat, saya bertanya jawabannya berbeda-beda. Akhirnya kami menjadi bingung. Mohon solusinya ya Rasul. Nah, disinilah taysirul amrinya Rasul. Lalu dipanggillah 4 sahabat yang berbeda pendapat. Abu Bakar ditanya, betul kamu bilang menjawab sekian tahun? Benar ya Rasul. Apa alasanmu? Allah berfirman,
dibaca ayat Al-Quran. Diam Rasul. Tanya Umar, katanya kamu berpendapat begini. Betul ya Rasul. Apa dalilmu? Apa alasanmu? Allah berfirman. Sampai kepada Sayyidina Ali, ayat Al-Quran semuanya menjawab dengan ayat Al-Quran. Maka Nabi dengan sangat bijaksana, beliau mengatakan, ashabi kan nujum, semua sahabatku ini adalah ibarat bintang-bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, yang mana saja kamu ikuti semuanya benar, kamu akan mendapatkan petunjuk. Mau ikut Sayyidina Abu Bakar, silahkan. Mau ikut Sayyidina Utsman, Umar, Ali, silahkan. Tapi saya tahu kebutuhanmu, kamu cari yang paling murah, yang paling singkat, ikuti Sayyidina Ali. Beliau setelah menggambarkan bahwa sahabatnya itu benar semua, tapi karena beliau bijaksana, maka dia berikanlah solusi yang paling mudah. Apa maksud saya ini mencontohkan ini? Kita di asrama ini tidak mungkin semua kita sama pendapat kita. Pemuda, pengasuh yang muda mungkin lain pemikirannya, yang dewasa mungkin lain pemikirannya, yang banat mungkin lain pemikirannya, yang senior dengan yang junior mungkin berbeda. Kalau itu berbeda, mari kita rembuk bareng-bareng, kembalikan kepada kepala madrasah supaya jangan ada info-info berkembang di luar yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan keadaan. Kalau kita ingin mencontoh cara Nabi kita dalam taisirul amri, mempermudah persoalan. Begitu juga kalau kita di asrama anak-anakku, kalau bisa selesai di tingkat ketua asrama, nggak usahlah ribut-ribut, nggak usah cerita kemana-mana, cukup. Ya, Nabi kita mengajarkan taisirul amri dalam Al-Quran. Paham ini? Ringan langkah, pandai menyelesaikan. Kalau hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan informasi, apa beratnya sekedar menyampaikan informasi. Ya, Abah, saya mau adakan acara ini, selesai. Itu hanya selesai dengan ucapan. Itulah orang bijaksana. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan suara, cukup suara saja. Hal-hal yang bisa cukup diselesaikan di tingkat pembina OSIM, selesaikan di tingkat pembina OSIM saja. Itu namanya taisirul amri, mempermudah persoalan, mempermudah penyelesaian masalah, pandai menyelesaikan persoalan diri, persoalan orang lain. Karena apa sebabnya? Imam Ghazali mengatakan, "Muhammadidda'a hubballahi wa syaka 'alal balwa falaysa bisadiqin ay fahuwa kadzabun." Siapa-siapa mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesusahannya diceritakan kepada semua orang, oh ini tandanya pembohong. Apa sebabnya? Karena susah itu datang dari Allah, selesainya pun datang dari Allah. Karena itu laporkanlah kesusahan itu kepada Allah, jangan laporkan kepada orang lain. Sehingga tatkala itu selesai, tidak ada orang yang tahu, hanya diri kita lah yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Sudah berapa? Syarhus Sadri Taisirul Amri. Yang ketiga, hallu uqdatil lisan. Sifat Nabi kita adalah beliau kalau ngomong dengan bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang bisa dicerna oleh semua orang. Beliau mampu hadisuhum ala qadri uqulihim. Beliau orang yang mampu berbicara kepada siapa saja. Tatkala dia dengan orang bodoh, dia berbahasa dengan bahasa orang bodoh. Tatkala dia berhadapan dengan intelektual, dia berbahasa dengan bahasa ilmiah. Tatkala dia berhadapan dengan petani, pedagang, dia berbahasa dengan bahasa mereka. Sehingga kadang-kadang Nabi kita dengar kontradiksi pernyataan Nabi kita pada satu tempat dengan tempat lain. Contoh, Nabi kita ditanya, Ayul a'mal afdal. Perbuatan apa yang paling cocok, paling hebat saya lakukan? Kata sahabat bertanya. Apa jawaban Nabi? As-salah awwali waqtiha.
sholat sembahyang di awal waktu. Apa sebabnya Nabi menjawab seperti itu? Karena Nabi tahu bahwa orang yang bertanya itu orang yang rajin sholat awal waktu. Ada yang bertanya, ayul a'mal afdal, pekerjaan apa yang paling afdal saya kerjakan ya Rasul? Karena Rasul tahu yang bertanya itu orang yang pekerjaannya tiap hari pergi ke hutan mencari kayu, kayu didapat langsung dijual, harga kayu dipakai beli makanan, sembako dengan anak istrinya. Rasul menjawab, amal yang paling baik adalah memakan hasil keringat sendiri. Satu sisi terdengar kontradiksi. Nanti kalau orang-orang yang rajin membaca Quran, perbuatan apa yang paling afdol? Qiraatul Quran, membaca Quran. Karena dia tahu orang itu hafiz, orang yang rajin membaca Quran. Sekarang kalau petani bertanya, kita katakan apa yang paling bagus? Kamu sholat berjamaah setiap waktu dan jangan tinggalkan mimbar. Ini butuhnya sawah, bukan butuhnya tasbih dan mimbar. Disinilah Nabi kita dalam hal uqdatil lisan memberikan contoh bahasa-bahasa. Kana la yatahaddatsu hadisan illa tabassam. Nabi kita tidak pernah judes-judes kayak kita. Nabi kita dalam mengungkapkan sesuatu mudah. Tidak pernah ada rasa dendam bagi Nabi kita. Kalau ada orang yang bersalah, hatta kesalahannya mau membunuh kita karena besar salahnya. Begitu masuk Islam dan sahabat minta maaf kepada Nabi, Nabi membuka lebar maafnya. Beda dengan kita, sudah kita minta maaf, anak kita sudah minta maaf, kita masih juga tidak mau memberikan maaf. Ini bukan contoh yang dicontohkan kita oleh Nabi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan maaf kepada hambanya malam yugorgin. Selama napas belum sampai di tenggorokan, Allah membuka pintu rahmatnya. Maka orang kafir boleh kita talkinkan membacakan 2 kalimat syahadat di saat dia sudah sakit keras. Barangkali waktu sehatnya dia tidak bisa masuk Islam, tidak bisa dapat hidayah. Barangkali di umur hayatnya, di akhir hayatnya, dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dia berubah menjadi orang yang muhtadun, menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Tidak ada namanya dendam bagi Nabi kita. Gambarkan Daksur yang begitu ganasnya mau membunuh Nabi kita. Baru pedangnya diayunkan, jatuh pedangnya. Rasul turun dari ontanya, pungut pedang itu, langsung dikasih lagi kepada Daksur. Kalau kita kira-kira kita mau dibunuh, senjatanya jatuh, kesempatan emas, senjata makan uang. Kalau kita, tetapi Nabi kita tetap berbaik sangka kepada orang lain, sehingga bahasa beliau sangat santun. Tidak pernah Nabi kita ngomong sebelum dia senyum lebih dahulu. Kalau kita judes-judes, anak minta maaf, kadang kita judes. Kamu datang ke saya omeli kamu kadang-kadang. Kita belum mampu mencontoh cara Nabi. Tapi mari lewat momen kita maulid ini, ya kita kembali mengingat bahwa itu adalah, kalau bahasa sederhananya, Nabi kita orang yang diplomatis. Orang yang pandai berdiplomasi. Contoh yang namanya diplomasi, kita tidak berbohong, tetapi kita dengan bahasa yang santun. Karena ada tempatnya sangat dianjurkan kita jujur, ada juga tempatnya kita dilarang untuk jujur. Di mana letak kita boleh tidak jujur? Jadi murid, boleh tidak jujur? Fan, kamu di kelas, gurumu sedang menjelaskan. Ibu bendahara sedang menjelaskan dengan suara lantangnya. Pak Husni menjelaskan sejarah Islam dengan suaranya yang lantang. Sedang dia ngajar, kamu angkat tangan. Pak, minta izin, saya mau berak. Jujur kamu itu perutmu sakit. Baikkah suara kita bilang saya mau berak kepada guru? Tidak baik. Maka perlu kita berbahasa basi, pakai bahasa yang santun. Ustaz minta izin ke belakang.
Cukup kalau sudah minta izin ke belakang. Kalau sudah kita diizinkan di belakang, kamu mau tidurkah di WC, mau kencingkah, mau berak, itu bahasa yang cukup santun, ke belakang. Ya. Maka Maulana Syekh sebagai guru besar kita, seringkali kita merasa ditegur tanpa kita ditegur. Beliau bercerita dengan cerita basa-basi, tapi kita yang jadi murid merasa ditegur kenyang, ditegur hebat, karena pandainya Maulana Syekh berbahasa basi. Coba saja kamu lihat lagu Antia Pancor. Itu sesungguhnya beliau marah kepada orang-orang yang penduduk Pancor pada saat itu, yang tidak menerima kehadiran beliau, yang harus memecat beliau jadi imam, jadi khotib, yang harus mengeluarkan beliau dari desanya. Beliau dengan santun, Antia Pancor biladi, anti'un wanul kamali, kullu man ya'tiki yawman zairan yalqan nawali. Itu bahasa dia halus. Pancor, Antia Pancor, wahai Pancor, bila di kamu adalah desa Paroku, tempat kelahiranku. Pancor dipanggil min zikril Pancor wa iradati sukani Pancor. Penduduk Pancor yang dipanggil itu, semeton jariku siarali Pancor sama kangen de nyedi kulekan desaku. Sangat siku kangen desaku. Saya nggak setiap hari orang datang ke tempat kelahiranku membawa keberkatan, membawa oleh-oleh, membawa segala-galanya. Tapi beliau penduduk Pancor yang mau ditegur, tetapi desanya yang disebut. Nabi kita juga begitu di saat dia mau tinggalkan kota Mekah waktu hijrah. Begitu dia sampai di pintu gerbang keluar dari Mekah, wahai kota Mekah, andaikan saya tidak diusir oleh pendudukmu, saya tidak akan keluar daripadamu, karena kami sangat mencintaimu. Dengan bahasa basian. Tapi kalau kita bagaimana? Monite monte tersumpak sih dengan melente jawaban lebih hebat. Orang bilang anjing, kita bilang apa? Yang lebih dari itu. Ya. Papah-papah yang kasar kita ingin membalas lebih, tapi kalau yang baik kita ingin membalas kurang. Mana contohnya kalau kita ingin membalas yang kurang? Orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, sampai di situ. Ada yang mengatakan waalaikumsalam. Ini anak-anak MAPK kalau masuk kelas, kita sedang di kelas, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan mengucap assalamualaikum kepada guru-gurumu yang sudah di kelas. Pakai lengkap, mohon lebih berpuluh-puluh tahun mengajar muridnya mengucap salam. Jangan sampai melaikum. Yang muda-muda melaikum sayang. Mengatakan salam tapi sayang. Nah, karena itu ya, biar guru kita di kelas. Kalau kamu ada perlumu disuruh sama gurumu. Ini bukan cerita, saya sedang di kelas, pakai sandal jepit, datang di pintu, langsung mengatakan siapa namanya ini, dipanggil sama ustaz. Minta izin dulu sama guru yang sedang di kelas itu mengajar. Saya sedang mengajar, salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita jawab, kamu ditanya ada apa? Oh, ada keperluan yang mohon izin Ustadz A mencari anak yang namanya ini. Ini jangan langsung masuk kelas langsung cari yang anu itu. Kalau kita tidak ingat diri kita jadi guru, langsung kita lempar pakai kursi. Karena tidak begitu cara Nabi kita berakhlak. Nah, karena momennya hari ini anak-anakku mau mencontoh Nabi kita, berbahasa basi kepada temannya, bahasa basi yang baik. Nendek jauh bahasa salibalis kedip-kedip sumpah batur. Bahasa kita kepada guru kita.
Begitu juga kita sebagai pendidik, saya terutama, mari kita berusaha dengan berbahasa yang baik kepada murid, karena murid adalah cerminan dari kita. Kalau mau nasihat, kalau melihat anak baik-baik akhlaknya, tidak ditanya siapa gurunya, karena pasti sudah gurunya bisa. Kalau anak berakhlak baik, berarti gurunya bagus-bagus. Kalau anak tidak berakhlak baik, pasti gurunya tidak bagus. Itu kalau mau nasihat. Nah, makanya mari kita jaga itu semua. Terakhir, yang keempat, ja'lul ahli wazira. Kita bagaimana mencontoh Nabi kita menjadi idola di tengah-tengah keluarga. Keluarga asrama, keluarga madrasah, keluarga di rumah tangga, keluarga di tengah-tengah masyarakat, keluarga organisasi. Mari kita berusaha menjadikan diri kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang membanggakan, bisa membanggakan orang tua. Jangan dikit-dikit kamu dimarah di sini, kamu menyampaikan ke orang tuamu, maka kecewalah pengasuhmu yang lelah membimbing kamu. Pembimbingmu kurang-kurang ikhlasnya, tidak mampu kita bayar keikhlasan guru-gurumu, pembimbingmu. Walaupun sudah menikah kayak Ustadz Mukammal, jarang dia di rumah MAPK dijadikan seolah-olah menjadi madu istrinya. Tapi untunglah dia dapat istri yang seperti istrinya. Tidak keberatan kalau Ustadz Mukammal nginap di MAPK. Tidak cemburu kalau suaminya nginap di MAPK. Andaikan sejiwa saya menjadi istri, mungkin juga keberatan, seolah-olah lebih banyak diberikan bagian MAPK daripada bagian istri. Tetapi itulah orang yang punya wawasan luas, punya pemikiran yang luas, sehingga istrinya, suaminya sanggup tidak sama kasur pada saat di MAPK. Nah, inilah yang perlu kita contoh, pengorbanan guru-gurumu. Makanya kalau marah pengasuhmu, anggap itu menjadi berkah untuk kita. Tidak akan pernah ada guru memarahi kita kalau kita tidak salah. Tidak akan pernah ada pengasuh yang memukul kita dengan pukulan yang membawa keberkatan kalau bukan itu kesalahan. Banyak dan sering saya ceritakan, ada polisi yang menghadang gurunya di tengah jalan pakai pakaian dinas. Begitu dia tanda gurunya tidak pakai helm, langsung di stop. Begitu di stop, gurunya turun. Gurunya takut karena polisi yang menghadang. Cari SIM tidak ada, cari surat kelupaan. Lalu, mohon maaf Pak, saya ini, nama saya ini. Dulu saya lah yang Bapak tendang sampai mau pingsan. Gara-gara tendangan Bapak saya bisa jadi polisi. Langsung dia salaman dan cium tangan gurunya. Kira-kira kalau kamu pernah ditendang oleh Ustadz Mukammal waktu pramuka, kemudian nanti kamu jadi polisi, ketemu di jalan, kira-kira kamu tangkap ustadzmu atau kamu salaman sama ustadzmu? Karena saya sudah katakan kamu seperti itu, baru salaman. Ya. Nah, itu ada teman saya ngajar di Mu'alimat dulu. Kemes dia ngajar di SMA, dia tendang anak orang. Ya, tahulah namanya anak SMA. Kalau enggak kita gemes, dia enggak hargai kita. Ketemu di tengah jalan, anak sudah alumninya menjadi polisi, pakai pakaian dinas, langsung di stop, langsung ke kiri, langsung turun dari motornya dan minta maaf kepada polisi. Saya Pak yang minta maaf kepada Bapak. Saya ini murid Bapak dulu yang Bapak tendang. Gara-gara tendangan Bapak, saya bisa bernasib jadi polisi. Wah, berhenti gurunya takut. Tadinya sudah gelisah sekali gurunya. Nah, semodel-model itulah contoh. Makanya apa yang kamu lakukan bersama di asrama, kamu akan rasakan nanti setelah keluar dari asrama.
Kalau di sini kamu merasakan biasa-biasa saja, tapi nanti kamu keluar dari asrama, disitulah akan kelihatan jasa gurumu yang menemani kamu tidur, yang membangunkan kamu sholat, yang memaksakan kamu sandal tidak boleh tukeran. Itu kan latihan disiplin semua dalam rangka mencontoh Nabi kita. 4 hal itu saja yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini, walaupun 4 agak panjang, lebih panjang dari pidato bahasa Arab yang tadi. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita mencontoh kehidupan Nabi kita. Beberapa hari lagi nanti akan kita rayakan Hari Pahlawan Nasional. Ya, mungkin nanti dekat-dekat harinya mungkin MAPK perlu mengadakan hiziban, karena itu harapan beliau. Saya ingin, kata beliau tahun dulu, kegiatan kemudian dia semarakkan, dia share dalam rangka menyambut Hari Pahlawan. MAPK melaksanakan hiziban tanggal sekian sampai tanggal sekian. Muallimin sampai disebut begitu dulu oleh beliau. Nah, mungkin nanti kalau sudah kita masuk bulan November dan mulai kegiatan 10 November, ya mungkin sewaktu-waktu boleh kita kegiatan malam kita liburkan, tetapi kita semarak untuk Hari Pahlawan. Syukur kita telah mempunyai pahlawan nasional yang berasal dari pendiri Nahdlatul Wathon. Nah, tetapi dengan catatan, kalau ada kegiatan di madrasah, hizibankah, apakah bacaan berzanji, supaya kita diberitahu guru-gurunya yang punya jadwal malam itu. Paling tidak di-share lewat grup, supaya guru-gurunya yang dari jauh tidak datang, walaupun dapat pahala, tapi kadang-kadang kita kalau datang tidak dapat mengajar, sedikit kurang plong rasanya. Terima kasih atas segala perhatian kepada anak-anakku. Selamat sukses acara Maulid pada hari ini, walaupun dengan biaya yang sangat sedikit. Saya mohon maaf kalau anggarannya saya potong. Ya, yang saya potong hanya jumlah saja. Yang anak-anakku usulkan 60 orang, tapi perkiraan saya tidak sampai 60 orang. Ada 30 ya, 24, 16, 10. Saya perkirakan maksimal 30. Karena pengalaman saya, kepala sekolah saja mengundang rapat pembagian tugas tidak pernah datang 60 orang. Kemudian apalagi kalau pengajian umi kepala sekolah mengundang lewat WA, ya tidak ada yang datang di madrasah. Kedepannya kita mohon kepada kerjasama kita semua, karena kita saat ini sedang-sedangnya yayasan menonton, melihat, memperhatikan kita semua. Kalau beliau punya acara, beliau punya kegiatan, mengundang kita semua,